Sehingga penulis ini mengatakan, apakah cukup doa saja untuk menghadapi hal ini? Ternyata Nabi saja tidak begitu, antara Syam dan orang yang di luar Syam. Ternyata Abdurrahman bin Auf kemudian mengajukan riwayat dari Rasulullah bahwa kalau kalian sudah ada di tempat yang terkena pandemik atau epidemik, maka jangan keluar dari situ. Baik, sahabat-sahabat semua penggiat Eko Masjid, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di channel Eko Masjid. Alhamdulillah saat ini narasumber kita sudah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Hayyi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini Ramadan kedua ya dok ya. Masih dengan kondisi alhamdulillah tetap fit meskipun kondisinya kita tetap di rumah aja. Nah, begitu dok. Dok, Ya. langsung Baik. saja nih. Nah, kita ini kan butuh pencerahan dok, ya kan. Hampir kalau secara pribadi Anda sendiri sudah hampir 2 bulan dok di rumah. Jadi pikiran sudah mulai suntuk dan lain sebagainya. Dan melihat dari tema saat ini pagi ini dengan melihat semua fenomena yang ada sekarang, apalagi jumlah korban terus bertambah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dok, kasih kita clue besar tentang sebenarnya kejadian ini pernah terjadi nggak dulu mungkin di zaman Rasulullah atau di zaman salafus sholih, orang-orang mungkin di abad pertama, kedua Hijriah. Silakan dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini kejadian ini adalah sesuatu yang memang menggetarkan semua orang dari dahulu sampai saat ini. Itu yang dinamakan sebagai pandemik atau epidemik. Yang paling besar adalah pandemik karena sifatnya adalah dia penyebabnya itu masih belum berada di dalam kendali manusia. Manusia itu belum mengetahui cara menanggulanginya. Sehingga ketika terjadi maka semua orang menjadi gentar. Dan ini terjadi dari zaman dahulu hingga saat ini. Pada saat itu, pada masa sahabat, yaitu saat kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu terjadi namanya Ta'un Amwas. Yang ternyata ini di Damas atau Asy-Syams ya, Damaskus, yang di sana para sahabat banyak yang kemudian meninggal karena Ta'un ini. Jadi umat Islam ini sangat pengalaman dalam menghadapi ini. Dan mereka mencatat banyak kejadian, banyak peristiwa dalam menghadapi pandemik atau epidemik seperti ini. Sehingga ada puluhan karya-karya ulama yang berbicara tentang masalah ta'un dari zaman dahulu hingga saat ini. Baik, Ustadz, Masya Allah, rupanya memang sudah ada kejadiannya ya di zaman dahulu. Nah, ngomong-ngomong tentang kejadian ini, Ustadz Hayyi, ini Baik. kita sebenarnya punya narasumber lain ya. Ini namanya Mas Ara. Mas Ara itu tadinya akan membersamai Ustadz untuk akhirnya juga hadir di sini sebagai narasumber yang memiliki pengalaman langsung. Beliau adalah salah satu survival COVID-19 nih dok. Nah, Masya Allah, rupanya tadi malam kita dikonfirmasi bahwa beliau positif lagi dok. Jadi sudah sembuh, positif lagi nih. Jadi mungkin sepertinya mari sama-sama buat rekan-rekan kita doakan lagi bagi Mas Ara untuk diberikan kekuatan untuk tetap semangat menjalani penyembuhannya nih dok. Nih bicara tentang itu dok, waktu dahulu di zaman Umar bin Khattab, sebegitu ganaskah Ta'un Amwash itu yang tadi antum sebutkan dibanding dengan COVID-19 seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, ini ada
para ulama kita mendefinisikan taun semacam ini ada 3 macam. Ada yang merusak limpa, ada yang merusak darah, dan yang ketiga ini pernapasan. Nah, COVID ini menyerangnya pernapasan, dan itu butuh agak lama prosesnya. Bahkan ada yang sembuh. Kalau zaman dahulu yang dialami para sahabat itu jenis lain. Ada yang bentuknya tadi merusak organ tubuh di dalam atau merusak darah. Sehingga orang yang bisa kena pagi ini, malamnya meninggal. Masya Allah. Karena ada pembusukan darah. Karena itu mereka ini sangat bingung menghadapinya. Tetapi alhamdulillah ternyata Rasulullah SAW memberikan oleh-oleh gitu ya, persiapan kalau menghadapi situasi seperti ini. Sehingga ada tindakan-tindakan preventif, kuratif yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian dilakukan oleh mereka dan mereka selamat. Dan sebagian yang mengalami itu ada yang memang tidak selamat karena dia mengalami langsung gitu ya. Jadi menurut Ustadz, meskipun wabah ini jenisnya berbeda, pesan dari Rasulullah itu masih tetap relevan untuk kita coba bisa aplikasikan di zaman sekarang, Ustadz. Betul. Karena memang metodenya sama ya, metodenya sama atau pola penyebarannya sama, yaitu transmisi di antara manusia. Akibat ada sesuatu sebab yang tidak diketahui. Baik, buat sahabat penggiat Eko Masjid yang lainnya, perlu diinformasikan bahwa Ustadz Hayy ini beliau memiliki Al-Qahtani Institute. Nanti mungkin bisa sedikit dijelaskan Ustadz bergerak di bidang apa saja. Lalu beliau ini narasumber yang Masya Allah kompeten sekali untuk membahas hal ini. Beliau S1, S2 S1 di Al-Azhar, S2, S3-nya di Cairo University. Betul ya Ustadz ya? Seperti itu ya Ustadz ya? Iya, betul. Ya, sahabat semua, ada mitigasi dampak nih Ustadz. Tadi yang Antum sudah sampaikan bahwa ada preventif, kuratif, dan juga mungkin promotif. Di sisi preventif, Dok, boleh ditolong dijelaskan kepada kami semua nih, apa yang kira-kira relevan dulu sudah memang disinyalir, sudah disampaikan oleh Rasulullah, dan itu juga masih relevan untuk kita lakukan di zaman pandemi kita saat ini. Ya, ini sangat menarik. Ini tentang tindakan Rasulullah SAW, sehingga kemudian Rick Considine menulis di Newsweek pada bulan yang lalu tentang ternyata saran-saran kesehatan ataupun preventif dalam kasus seperti pandemik saat ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu sangat relevan. Karena apa ini mereka menyebut Rasulullah SAW? Karena ternyata untuk negara sekelas Amerika saja mengalami kebingungan, dan dari top leadernya itu atau presidennya sendiri cenderung akhirnya mengabaikan tindakan-tindakan pencegahan kesehatan, sehingga mencukupkan dengan doa saja. Sehingga penulis ini mengatakan, apakah cukup doa saja untuk menghadapi hal ini? Ternyata Nabi saja tidak begitu. Nabi saja memerintahkan tindakan-tindakan preventif dan kuratif bagi kasus seperti ini. Dan mereka ini kemudian menampilkan saran-saran Rasulullah. Dan ini diulang di Newsweek, kemudian juga di Foreign Policy bahkan. Ya, Foreign Policy ini biasanya tentang politik ini mengkaji tentang metode Rasulullah. Kemudian juga di Spanyol kembali ditampilkan saran-saran kesehatan dan preventif dari Rasulullah SAW untuk menghadapi kasus seperti ini. Antara lain adalah tentang isolasi, lockdown, itu ternyata diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu ketika tadi ada ta'un amwas, nah para sahabat sempat kebingungan. Sehingga apa yang kita lakukan ini, ada yang udah kena, ada yang belum kena untuk wilayah yang terjadi itu, yaitu antar Syam dan orang yang di luar Syam. Ternyata Abdurrahman bin Auf kemudian mengajukan riwayat dari Rasulullah bahwa kalau kalian sudah ada di tempat yang terkena pandemik atau epidemik, maka jangan keluar dari situ. Berarti lockdown, ya, lockdown.
Sementara yang dari datang wilayah yang belum terkena, jangan masuk, ya, jangan masuk. Nah, ini betul-betul sangat tepat dilakukan dalam kondisi yang terjadi saat ini. Baik, Pak, sedikit Dok mengomentari tentang lockdown. Yang dimaksud dari ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu, jika direlevansikan dengan sekarang, itu total lockdown atau partial lockdown, atau seperti apa Dok? Karena di Indonesia yang kita putuskan oleh pemerintah kebijakannya itu seperti partial lockdown sebenarnya. Ya, itu masalah teknis ya. Tetapi idenya itu adalah seperti itu. Jadi satu wilayah yang sudah terkena, nah, itu dipisahkan dari wilayah yang lain. Kemudian orang yang di wilayah tersebut belum ada yang benar-benar terkena, ada yang belum, ada yang masih sehat. Maka ini digunakan perintah Rasulullah SAW, la yuridu mumridun ala musih. Jangan dicampurkan yang sehat, yang sakit dengan yang sehat. Maka isolasi diri, isolasi diri. Nah ini kemudian diterjemahkan oleh sahabat Amr bin As dengan apa? Dia melihat bahwa manusia ini bagi penyakit pandemik adalah laksana kayu bakar bagi api. Diambil ide dari sini dengan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW ini. Yaitu apa? Api itu tetap ada jika masih ada kayu. Maka kalau ingin mematikan api yang membakar ini, maka kayunya dipisah-pisahkan. Jadi yang sudah ada wilayah itu yang terkena pada berpisah masing-masing, ada yang di daerah sini, di gunung-gunung katanya ya. Dan saat itulah bisa dikendalikan penyakit. Baik, itu pendekatan preventif ya Dok. Kalau untuk apakah yang tadi Antum sampaikan itu juga termasuk dari pendekatan kuratif pengobatannya? Kalau dahulu gimana Dok cara ngobatin Ya, wabah Dok? ya. Ini dikatakan wabah ataupun taun. Kenapa dikatakan taun? Karena memang obatnya belum diketahui. Kalau belum diketahui, maka yang dilakukan adalah menghindari agar terkena. Nah, kalau sudah terkena, bagaimana? Kalau sudah terkena, Rasulullah SAW memberikan eh, sisi psikologis dan sisi ruhiyah. Apa itu? Agar bersabar dan bertawakal bahwa ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal, bersabar ketika mengalami cobaan seperti ini, maka dia terhitung sebagai syahid. Yang meninggal karena penyakit taun ini, pandemik ini, kalau dia beriman, maka dia syahid. Sehingga sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah yang saat itu menjadi panglima pasukan kaum muslimin di Syam yang waktu itu mengalami taun amwas, bahkan meminta berdoa kepada Allah. Karena rakyatnya itu yang bawahan dia terkena, maka minta kepada Allah agar juga dapat penyakit ini, ya, agar dia merasakan juga dan mendapatkan anugerah kesyahidan. Ini dua sahabat yang kena, yaitu Abu Ubaidah, dilanjutkan oleh Mu'ad bin Jabal, kemudian dua-duanya untuk syahid dengan penyakit ini. Baik, terkait dengan apa yang sudah dituliskan dalam sirah, dalam sejarah, bahwa begitu indahnya ajaran Islam mengajarkan bagaimana cara kita memitigasi dari dampak-dampak dulu taun. Nah, tadi dokter sudah sampaikan bahwa kita ini juga masih relevan di zaman sekarang untuk melihat. Pertanyaan yang agak menarik, Dok. Menurut dokter, apakah semua yang sudah dilakukan saat ini itu sudah sejalan seirama dengan yang ada dalam ajaran Islam? Ya, ini kalau kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, bahwa kita ini harus menghindarkan diri dari kontak antara mereka yang sakit dengan yang belum sakit. Karena itu sangat penting sekali kita melakukan isolasi diri. Kemudian melakukan physical distinction antara manusia atau di antara orang-orang yang wilayahnya sudah terkena. Nah, berarti ini ketika kita lakukan tindakan physical distinction atau pemisahan diri, kita saat itu sedang melakukan ibadah karena menjalani perintah Rasulullah SAW. Sementara kalau ada yang mengotot
ingin beribadah dengan kumpul-kumpul, nah justru ini ibadahnya ini bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Padahal ibadah itu tujuannya untuk meraih ridho Allah dan sesuai dengan perintah Rasulullah. Baik. Ini menjadi Nah, pelajaran bahwa tidak semua perintah itu dikerjakan dalam bentuk yang sebagaimana padanya. Tapi ada setiap kejadian itu, setiap situasi ada cara yang berbeda. baik. Dok, eh, agak sedikit melebar, tapi ini yang sebenarnya terjadi saat ini, khususnya kita di kalangan umat Islam. Apalagi di zaman pandemik, tapi juga di saat yang bersamaan ada bulan Ramadan, di mana saat ini biasa seperti yang kita umumnya sering hadapi bahwa banyak rekan-rekan yang meramaikan ya karena dalam rangka apa ya istilahnya syiar gitu ya untuk bulan Ramadan, dan akhirnya himbauan dari pemerintah itu tanda kutip agak relatif diabaikan. Dan yang menarik adalah bahwa mereka melakukan itu tidak hanya dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi ada juga gitu alim ulama di antara kita gitu yang memang tetap apa ya memerintahkan ya tadi ya udah nggak apa-apa di masjid saja ya kan, ke pasar berani masa ke masjid nggak berani. Dok, melihat fenomena seperti ini bisa ada tanggapan nggak? Ya, ini juga menjadi perhatian mereka-mereka yang mengambil pelajaran dari Rasulullah, yaitu yang tertulis di Newsweek dengan Foreign Foreign Affairs ya, Foreign Policy. Dia mengatakan ini ternyata di negara maju pun ada yang seperti itu. Menganggap bahkan herd immunity ya. Biarkan saja orang-orang itu terkena. Nanti siapa yang kuat akan selamat, yang tidak kuat akan mati. Wah, ini ternyata mereka sangat menolak cara berpikir seperti ini dan berlindung kepada ajaran Rasulullah. Apa itu? Agar melakukan tindakan preventif dan melakukan tindakan-tindakan juga kuratif. Preventifnya dengan apa? Dengan mengambil hadis bahwa kejadian seorang Arab Badawi yang bertanya, yang dilihat oleh Rasulullah, kenapa onta kamu dibiarkan, tidak diikat? Saya bertawakal, ya Rasulullah. Saya bertawakal, beriman. Saya biarin aja. Nah, di sini Rasulullah memberikan ajaran, aqilha wa tawakkal, tsumma tawakkal. Ikat dulu, balik ikat dulu, baru bertawakal. Jadi bertawakal itu harus melalui tindakan-tindakan yang rasional juga. Baik, Nah ini baik. mereka sendiri orang-orang rasional mengambil dari Rasulullah tentang keharusan kita melakukan tindakan yang rasional dalam masalah seperti ini. Baik, Dok. Uh, Menarik jika ini dihubungkan dengan sesuatu yang sebenarnya kalau kita tarik dari dasarnya, kita memang kasusnya berbeda dari kejadian yang dulu Taun Amwas itu. Sampai saat ini WHO masih menyatakan, Dok, bahwa ya, COVID ini sebenarnya penyakit yang mutagen. Ya, dia berpindah dari yang sebenarnya dari kelelawar lalu ke manusia. Nah, Dok, dalam analisa dan pemikiran antum gitu sebagai orang yang cukup banyak mendalami semua dari sejarah-sejarah masa lalu terkait dengan gimana Islam menangani pandemik ya seperti itu. Apakah dulu juga itu terjadi dikarenakan ada kondisi di mana itu disebabkan karena lingkungan? Karena sampai saat ini kenapa kok bisa gitu ya penyakit kelelawar pindah ke manusia gitu? Kan secara sederhananya berarti memang ada perubahan lingkungan di mana orang juga dengan perilakunya sampai kok kelelawar bisa ada gitu di komunitas manusia lalu mungkin dimakan entah seperti apa. Nah, itu ada hubungannya dengan lingkungan. Anda melihat apakah kenyataannya saat ini memang bahkan dari dulu di zaman Tawon itu juga ada hubungannya dengan lingkungan, dong? Ya, betul sekali. Menurut penelitian, ini pandemik yang terjadi sebelumnya, yang bentuknya beda, yang saat ini menyerang pernapasan, dahulu ini menyerang organ yang lain, yaitu darah dan sebagainya. Ini karena pengaruh virus, bakteri Yersinia kalau tidak salah ya. Nah itu disebarkan oleh tikus ya.
Nah, tikus ini karena faktor lingkungan yang tidak bersih. Sehingga terjadilah tikus ini bergerak bebas ke wilayah-wilayah yang ditempati manusia. Nah, karena itu Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah ini. Beliau misalnya mengharamkan segala makanan yang telah dimakan tikus. Dalam fikih ada, kalau makanan berbentuk cairan, sudah dikenakan tikus di situ, maka semua dibuang. Bayangin ya. Kalau masih makanan keras, yang kena tikus, yang dimakan tikus harus dibuang. Nah, yang ini yang masih keras ini boleh. Tapi kalau cairan, itu tidak boleh, kalau sudah terkena tikus, tikus masuk di situ maka najis semua, najis semua. Dan ternyata memang tikus ini sangat berbahaya menyebarkan penyakit yang bermacam-macam. Karena itu Rasulullah SAW di hadis lain dikatakan kalau kalian tidur di atas sunnah adalah apa? Menutup segala bejana, ya tempat-tempat yang kita akan gunakan makan dan minum sebagainya harus ada tindakan menutup. Jangan sampai dibiarkan sehingga ada hewan-hewan yang nanti bisa me me mem menyebarkan penyakit ke tempat makanan kita. Baik, baik, Dok. Dok, terkait dengan tadi, rupanya juga memang ada hubungannya dengan lingkungan. Ini terkait hal itu, kan kita nih saat ini ada di dalam gerakan Eko Ramadan gitu ya. Jadi Eko Ramadan adalah bagian dari program Eko Masjid. Eko Masjid itu sendiri adalah gerakan yang ingin menghidupkan masjid secara sederhana agar berwawasan lingkungan, baik mulai dari pikiran sampai ke amalan-amalan yang juga bentuknya adalah bagian dari kontribusi kita umat Islam untuk juga menjaga lingkungan. Dok, terkait dengan semua mitigasi dampak tadi dan hubungannya dengan lingkungan, apakah antum punya ide, punya pemikiran seandainya gerakan ini ya kan yang tadi ibarat kalau di muslim kita ada istilah kita nasrul fikroh, menyebarkan pemikiran ini Dok gitu loh. Tapi jika ini dihubungkan dengan gerakan Eko Masjid ini, Dok punya pemikiran nggak gimana supaya apa yang kita diskusikan kali ini itu juga bisa dipahami oleh banyak sahabat-sahabat kita di luar sana dan menjadi sebuah gerakan yang masif gitu Dok, supaya umat Islam ini sadar juga terkait dengan bagaimana mitigasi dampak menurut Rasulullah dan juga hubungannya untuk menjaga lingkungan. Ya, baik. Rasulullah SAW sangat istimewa meletakkan sholat, meletakkan masjid sebagai pusat pergerakan, pusat aktivitas umat Islam. Nah, di antara kelebihan, di antara keistimewaan sholat dan ibadah yang diajarkan oleh Islam adalah masalah kebersihan. Bahkan beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu bagian dari iman. Maka orang yang ke masjid, bahkan oleh ada mantan diplomat Jerman mengatakan, saya ketika berada di masjid tidak pernah mendapati bau yang menyengat. Itu tidak saya dapatkan di masjid, tetapi saya banyak di tempat konser, di tempat yang dikatakan tempat mereka ini pergaulan orang-orang beradab gitu. Ternyata banyak sekali yang bau sekali, yang kotor sekali. Di masjid semua orang bersih. Itu dikatakan oleh Morad Wilfred Hoffman. Kenapa? Ternyata umat Islam ketika melakukan ibadah itu sudah diajarkan tentang kebersihan, tentang kesehatan. Sehingga orang yang ke masjid menghilangkan bau mulutnya, bau badannya, dan kotoran-kotoran di tubuhnya. Nah, di sini ini menjadi bekal untuk apa? Pelajaran menyebarkan masalah kesehatan, masalah kebersihan melalui media masjid sebagai tempat pembelajaran kesehatan dan kebersihan secara universal yang saat Baik. ini dipelajari juga oleh orang-orang dari luar Islam. Baik, lalu kira-kira Dok, untuk yang tadi, hubungannya kan saat ini memang masjid tidak bisa terutilisasi secara optimal dikarenakan memang ada kondisi-kondisi yang tadi dokter sudah sampaikan secara fikih ya memang kita harus berikhtiar tetap di rumah. Nah, hubungannya dengan tadi masjid sebagai pusat gerakan dengan kondisi saat ini gimana nih Dok? Ya. Eh, dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara 5 hal yang diberikan keistimewaan kepada umat beliau adalah apa?
ju'ilat yal ardi masjidah. Tanah ini seluruhnya bisa jadi masjid bagi kita. Maka apa yang kita lakukan di masjid melalui penyebaran ilmu, beribadah dan sebagainya, ketika tempat itu sendiri mengalami kesulitan kita gunakan, maka saat ini ya masjid kita itu berada dalam dunia maya misalnya. Yaitu memindahkan pergerakan masjid ini ke dunia maya berupa apa? Berupa penyebaran ilmu pengetahuan, berupa menyebarkan kesadaran dan lain yang kita bisa lakukan itu, kita pindahkan ke dunia maya ini, membantu orang dan sebagainya, komunikasi. Itu bisa kita lakukan dengan ini, dan ini kita anggap sebagai masjid maya, ya. Karena Baik, beliau Dok. bersabda seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas semua inspirasi yang sebenarnya tadi kita sudah mulai mencoba melihat flashback ke belakang seperti apa. Rupanya memang ada ajaran Rasulullah yang sampai saat ini masih relevan dan ditestimoni oleh orang-orang yang mungkin juga sebenarnya tanda kutip quote and quote tidak bukan practical Muslim, bukan Muslim yang praktis atau mungkin bahkan beragama lain. Selain itu juga rupanya kita bisa simpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan lingkungan gitu, bahwa apa yang terjadi saat ini juga dikarenakan bisa jadi manusia yang sudah mulai tidak aware dengan bagaimana mereka menjaga lingkungan. Satu hal lagi, Dok, terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau hubungannya dengan program-program besar kita dalam menjaga lingkungan, kira-kira seandainya kita fokus dengan bagaimana cara kita, kalau istilah kita di Muslim, mentadbir bumi ini gitu ya, bagaimana cara kita mengolah bumi ini, apakah otomatis, Dok, kalau kita akhirnya benar-benar menjaga lingkungan, tadi karena alasannya ada hubungan dengan lingkungan, kalau kita benar-benar menjaga lingkungan, apakah memang ada kemungkinan di mana akhirnya secara keyakinan, ya kan, akidah Islam, bahwa wabah ini bisa ditarik gitu, Dok, bisa dicabut atau bisa hilang dengan sendirinya, atau gimana, Dok? Betul ya, di antara tindakan pencegahan wabah seperti ini adalah menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, karena ini juga efek dari over eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, sehingga membalik kepada manusia itu dalam bentuk efek negatif. Karena ajaran Rasulullah SAW ini, bahkan seluruh bagian dari alam semesta ini mempunyai jiwa, mempunyai bentuk yang dia itu mempunyai perasaan. Sehingga pohonan saja oleh Rasulullah SAW itu yang biasa dipakai untuk khutbah sempat terdengar menangis ketika tidak dipakai lagi. Maka Rasulullah SAW itu sampai memeluk pangkal pohon itu, ditenangkan agar tidak menangis. Maka kita di sini harus memperhatikan seluruh alam semesta ini sebagai saudara kita juga. Kita ambil manfaat dari alam ini, tetapi kita juga tidak boleh merusak alam. Sebagaimana kita mengambil manfaat dari saudara kita tanpa menyakiti. Kalau orang mengambil manfaat dari kita dengan menyakiti kita, namanya itu adalah tindakan kriminal. Maka kita ambil manfaat dari alam semesta ini, dari tanah, dari bumi, dari pepohonan, dari hewan, dengan tindakan yang kasar, berlebihan, maka kita juga namanya melakukan kriminalitas terhadap lingkungan. Maka Oke. bagaimanakah kita supaya tidak menjadi kriminal? Harus memperlakukan lingkungan secara baik, secara tidak berlebihan, dilakukan dengan secara baik, dan diperlakukan mereka sehingga tetap memberikan manfaat yang terus-menerus kepada manusia. Jadi Baik. dilakukan secara bersahabat dengan Oke. lingkungan. Baik, Dok, mohon maaf ini, Dok, sebenarnya dari jawaban antum tadi jadi muncul satu pertanyaan lagi, Dok. Boleh ya, Dok, ya? Satu lagi, Dok. Dok, kan menjaga lingkungan ini kan bukan hanya kewajiban kita umat Islam. Ini adalah proyek jangka panjang manusia untuk menjaga bumi juga. Bagaimana, Dok, mensinergikan gerakan manusia ini untuk menjaga bumi tanpa harus akhirnya mohon maaf bersinggungan dengan sisi-sisi yang seringkali biasanya agak-agak sensitif, Dok, kalau kita ngomongin tentang saat ini fenomena di mana orang suka melihat bahwa memang dari sisi akidah kita tidak bisa menggabungkan antara satu keyakinan dan keyakinan lain. Tapi jika bicara lingkungan, bagaimana menurut antum cara kita menyikapi ini sebagai sebuah program yang lebih global?
untuk program manusia. Di sinilah kita lihat keistimewaan ajaran Islam yang ketika berbicara lingkungan itu tidak dikaitkan atau tidak melihat dengan unsur pemaksaan atau ya eh, untuk meletakkannya sebagai ya suatu bentuk eksklusivisme ya, tetapi secara universal dan ini juga akhirnya diakui secara universal sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna di semua tempat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ajarkan tanpa menyebut saja, menyebut Rasulullah SAW itu, atau menyebut ajaran Islam dan sebagainya, itu orang akan ketika membaca itu mengakui itu berguna. Itu berguna. Ya. Nanti ketika mereka mempelajari dari mana ini ajarannya, ternyata dari Rasulullah SAW. Nah jadi yang diajarkan Rasulullah SAW dalam perlakuan terhadap misalnya menjaga penggunaan air agar tidak berlebihan, ya, memakan tidak berlebihan, konsumsi, kemudian berlaku baik kepada hewan, baik hewan yang kita gunakan atau hewan yang kita makan, juga makhluk-makhluk yang kecil seperti eh, semut dan sebagainya. Ini semua ada ajaran-ajaran dari beliau itu yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Nah ini kalau kita ajarkan, kita ajak kepada sesama manusia, ini akan menjadi ajaran yang universal. Bagi kita sebagai ibadah, menjalankan ajaran Rasulullah, bagi mereka menjadi manfaat yang dirasakan oleh mereka. Baik dok, terima kasih. Masya Allah, banyak ilmu yang bisa digali, banyak hikmah yang akhirnya paling tidak bagi kita semua penggiat Eko Masjid makin tercerahkan nih dok. Dok, boleh dok kasih kita kesempatan di closing statement ini untuk bisa menyimpulkan kira-kira apa yang bisa antum sampaikan, dan boleh juga dok, kita juga ingin tahu nih Al-Qotoni Institute ini apa dan kira-kira sinergi apa nih dengan yang bisa kita lakukan dalam hal hubungannya adanya gerakan Eko Masjid ini dan Eko Ramadan seandainya memang memungkinkan. Silakan dok. Ya, baik ya. Ini juga Al-Qahtani Institute ini juga menggunakan atau mengaktifkan waktu-waktu kita yang seakan-akan itu terhenti kegiatannya ketika adanya pandemik ini dengan kegiatan positif berupa pendidikan. Nah, kita akhirnya membuka kelas-kelas untuk mengajarkan ajaran Islam yang betul-betul berdasarkan kitab dari para ajaran ulama. Jadi kesempatan ini masa-masa kita ini isolasi diri dengan mengkaji ilmu-ilmu Islam. Karena ternyata ilmu-ilmu Islam inilah yang menjadi sesuatu yang universal yang diakui oleh mereka. Berarti selama ini seperti Newsweek, Foreign Police, dan orang-orang Spanyol baru tahu Islam seperti ini. Nah, sekarang kita yang mempunyai akses terhadap ajaran Islam itu mengajarkannya, menyebarkannya. Ini juga suatu bentuk apa? Suatu bentuk penyebaran manfaat bagi manusia atau apalagi kepada sesama kaum muslimin. Berikan kesempatan untuk mengakses kitab-kitab ajaran-ajaran ulama dari sumber-sumbernya. Nah, maka dibukakanlah kelas-kelas untuk mereka masuk sebagai anggota di situ. Baik dok. Nah, kira-kira dok untuk closing kesimpulan dari tema yang kita bahas pagi ini terkait dengan mitigasi dampak dengan melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Silakan dok untuk closing. Ya, baik. Nah, kita kembali kepada inti ajaran Islam atau roh ajaran Islam adalah rahmah. Rasulullah bersabda dalam Al-Quran wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Rasulullah bersabda innama bu'istu rahmatan muhdah. Aku ini diutus sebagai rahmat yang diberikan kepada manusia. Dan dari Al-Quran tadi, kami utus engkau Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, di sini kita lihat dalam kondisi kalut ternyata manusia menemukan metode yang sangat tepat pada ajaran Rasulullah. Maka kita harus percaya kaum muslimin ini bahwa ajaran yang kita ikuti dari Rasulullah SAW itu semuanya menjadi rahmat, tidak hanya saat ini saja. Maka saat ini mereka ambil, maka besok dalam sisi lain kita juga ajarkan juga, kita juga sebarkan juga sehingga mereka dapati itu sebagai rahmat.
Antara lain adalah ajaran masalah ekonomi, perpolitikan, kebersihan, pendidikan, keimanan dan sebagainya, sehingga mereka ambil bukan dengan pemaksaan, tetapi sebagai memang keharusan untuk mereka jalankan. Seperti masalah keadilan. Ini kenapa ada kerusakan di muka bumi? Karena banyak orang kaya tidak adil, yaitu kalangan kapitalisme. Nah, ini juga bisa menjadi solusi dari umat Islam bahwa yang terutama adalah manusia itu mendapatkan masing-masing haknya. Nah, inilah keadilan universal yang tidak ada di muka bumi. Itu yang harus juga diajarkan. Sehingga tidak ada ketidakseimbangan di muka bumi ini yang berakibat over eksploitasi dan akhirnya terjadilah penyakit yang dirasakan oleh semua orang. Baik, Dok. Terima kasih begitu komprehensifnya kesimpulan kajian kita kali ini. Sebagai penutup, Dok, minta tolong mohon kami bisa dipandu ditutup dengan doa. Salah satunya untuk mendoakan saudara-saudara kita dan yang lebih khusus salah satu narasumber kita, Dok, ini ada Mas Ara. Beliau adalah salah satu, kalau tidak salah saya dengar, beliau adalah salah satu asisten pribadinya Pak Bima Arya ya. Jadi sekarang positif lagi. Mohon Dok sebagai penutup bisa pimpin kita untuk berdoa, Dok. Tafadhol. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzam was sayyi'il asqam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa kasartah wala maridan illa syafaitah wala akhana hadza al-madhkur illa syafaitah ya Allah. Allahumma shfihi shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Dok atas doanya. Terima kasih juga Dok atas waktunya. Semoga insya Allah ke depan kita bisa bertemu lagi dalam program Eko Ramadan, dalam program Eko Masjid. Dan terima kasih sekali lagi atas atensi semua penggiat Eko Masjid yang bisa hadir di dalam kajian ini. Dan syukran jazakumullah Dok, Ustaz. Semoga insya Allah kita bisa bersilaturahmi lagi nanti di dunia maya. Dan seandainya kondisi sudah normal, kita bisa langsung bermuajah Dok, bertatap muka untuk bisa saling bertukar pikiran dan bisa saling berkontribusi. Terima kasih Dok. Terima kasih. Sekali lagi.